Dalam berkomunikasi, 90% masalah disebabkan bukan karena perbedaan pendapat, melainkan karena pemilihan kata, intonasi yang digunakan, serta mimik wajah yang kita berikan ketika kita berbeda pendapat dengan lawan bicara. Selamat datang di Berani Bicara bersama gua, Anan Prananca. Kali ini gue ketemu sama satu temen yang udah lama kenal tapi belum pernah ngumpul dan bikin konten bareng. Ada Risti. Hai Ti. Halo Ana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gue udah lama banget gak bikin konten jadi agak kaku juga nih untuk syuting nih Ti. It's okay, it's okay with me. Oke, gue sama Risti sering banget ngomongin komunikasi karena Risti basically lu lulusan dari Mercu Buana, jurusan Public Relations. Public Relation, jadi itu masih satu ranah sama komunikasi. Gue sekarang lagi kuliah lagi ilmu komunikasi bersama teman-teman gue ada di sini. Hai. Mereka agak malu-malu ya. Oke, Ti, ngomongin soal komunikasi, ada concern terkini nggak? Kalau dulu kan kita sering ngobrolin soal komunikasi yang sifatnya interpersonal ya. Gimana kita bisa berkomunikasi dengan lawan bicara, teman baru gitu. Kalau sekarang concern terbaru lu apa Ti soal komunikasi? Kalau sekarang itu concern terbaru gue, karena memang gue juga job seeker nih, adalah interview online. Oke. Ya, terutama kalau misalnya kita ngejawab pertanyaan dari recruiter seperti why we should hire you, sama where do you see yourself in the next 3 or 5 years. Oke. Jadi gimana lu bisa di-hire di sini kalau lu nggak bisa menjelaskan bahwa lu worth it untuk masuk sini gitu ya? Betul. Itu yang pertama. Dan bagaimana lu melihat diri lu 3 sampai 5 tahun ke depan? Ada lagi mungkin soal virtual meeting? Mungkin terkait body language kali ya, karena kan kalau misalnya di virtual meeting itu kan orang nggak bisa lihat sepenuhnya bahasa tubuh kita gitu kan. Oke, contoh deh, misalkan gue adalah recruiter, gue akan tanya, halo Risti, apa kabar? Bisa perkenalkan diri kamu, gimana body language lo? Oke, biasanya yang gue lakukan itu adalah, halo selamat pagi Pak Anan, perkenalkan nama saya Risti, saya lulusan dari Universitas Mercu Buana, jurusan Public Relations. Sebelumnya saya memiliki pengalaman selama 6 tahun sebagai staff admin finance, di mana saya bertanggung jawab untuk mengoperasikan Microsoft Office, lalu memberikan laporan on a monthly basis tentang keuangan, sama menyediakan informasi terkait jadwal pengiriman. Oke, sebetulnya dari penjelasan lu tuh semua udah komprehensif ya, Ti ya. Bagaimana lu menceritakan apa yang lu kerjakan, siapa diri lu, apa ketertarikan lu gitu ya. Tapi kalau gue lihat body language, tangan masih anteng di bawah ya Ti ya. Ini salah satu cara juga teman-teman, tadi kita sudah diskusi sebelum shoot buat Berani Bicara bahwa memang gesture ketika kita menyapa itu penting sekali, seperti halo, perkenalkan nama saya adalah Anan, itu adalah penting tuh Ti. Lalu ketika menceritakan bisa counting dengan jari, saya pernah di sini, saya pernah di sini, saya pernah di sini, atau bisa 1, 2, 3 itu juga bisa. Lalu ketika terima kasih bisa seperti ini, bisa juga mengangguk seperti ini, terima kasih atas kesempatannya. Jadi gesture seperti itu perlu dibiasakan Ti. Kayak gitu. Lu kebiasa gak Ti dalam keseharian untuk gesture atau tangan lu terbiasa gerak-gerak, ngangguk-ngangguk gitu, gimana? Sebetulnya kalau dibilang gak terbiasa banget, enggak sih. Karena kalau misalnya interview online gitu, gue sering kali mengangguk dan juga tersenyum sebagai tanda kalau gue mendengarkan si recruiter itu. Cuma kalau untuk menggerakkan bagian tubuh lain seperti tangan, itu yang masih perlu dilatih sih. Iya. Dan sebenarnya tadi kalau gue lihat, kalau kamera lu agak ke bawah itu kelihatan gerakan tangan lu meskipun cukup minimalis ya. Tapi karena balik lagi ya, namanya zoom kan biasanya di atas dada ya Ti ya. Jadi nggak kelihatan tuh Ti. Berarti memang harus agak diangkat lagi. Biasanya kalau dalam keseharian, nah itu bisa ngomong dengan agak diangkat sedikit. Ini adalah frame yang paling prima
Jadi kalau ada sisi dari anatomi tubuh manusia gitu ya, segini nih adalah apa ya, posisi yang paling pas untuk menunjukkan bahwa kita mengambil posisi untuk diperhatikan, Ti. Jadi makanya kalau kita jadi manajer nanti, jadi leader, amin, tangan kita jangan di bawah, tapi ketika kita bicara, kita langsung tangannya seperti ini atau tangannya seperti ini. Dengan begini doang tanpa ngomong, orang pasti akan memberikan perhatiannya ke kita. Gitu, itu penting banget. Oke. Kenapa kita harus meng-hire Anda? Jawaban lu biasanya seperti apa, dan siapa tahu gue punya masukan. Oke, biasanya kalau untuk terkait pertanyaan itu, gue akan jawab yang berkaitan dengan motivasi dan juga passion gue. Misalnya untuk interview terakhir yang kemarin gue jalankan itu adalah gue ketika menjawab itu gue akan bilang I am passionate in learning activity and also managing good relationship with the stakeholders. So that's why you should hire me, and I believe those traits will bring more value into your company. Oke, sebetulnya jawaban lu tuh udah bagus ya. Berangkatnya dari internal motivation. Berangkat dari apa yang menggerakkan lu untuk akhirnya bisa berdaya guna untuk perusahaan. Tapi ini satu masukan, gue juga sepakat itu udah baik, tapi akan lebih sempurna masukan dari satu karir coach teman kita Irfan Dia Sanjaya bilang bahwa apa yang menggerakkan kita harus dikawinkan dengan job desk yang ada. Contohnya misalkan kalau lu bertemu dengan orang baru, narasumber baru, lu bilang bahwa saya passionate untuk belajar dan bertemu dengan orang baru. Jadi ketika saya harus dihadapkan dengan narasumber, ketika kita dihadapkan dengan narasumber atau orang-orang baru, tidak ada masalah bagi saya karena itu adalah keseharian saya. Jadi kaitkan dengan job desk yang ada sesuai dengan passionate kita. Lalu jangan lupa juga untuk menyentil sedikit kualifikasi yang ada di hiring letter atau hiring poster itu, Ti. Jadi contohnya misalkan di situ dia bilang saya ingin orang yang terbiasa dengan berbicara dan menulis bahasa Inggris. Lu bilang aja, ketika saya mendengarkan podcast, terus saya membaca jurnal, saya membaca berita, saya nonton video, saya biasanya membaca media-media dari luar. Itu akan membiasakan lu bahwa memberikan gambaran ke mereka bahwa lu terbiasa dengan bahasa Inggris. Di lain itu, di samping itu, ketika lu mau menceritakan bahwa lu adalah orang yang terbiasa untuk berbicara dengan bahasa Inggris, lu bilang aja, gue punya speaking partner untuk mengasah bahasa Inggris saya dalam berbicara. Oke, yang terakhir, 3-5 tahun, kalau jawaban lu seperti apa? Jika saya diterima bekerja di perusahaan Bapak, saya melihat saya masih memberikan kontribusi dalam karir yang saya jalani di perusahaan yang Bapak pimpin. Oke, that's cool. Itu udah bagus, tapi untuk membuat itu lebih sempurna, lebih siap untuk dipinang gitu ya, Ti ya. Lu bilang bahwa lu punya proyeksi bahwa lu akan menjalani karir dengan jenjang yang baik di perusahaan tersebut, tapi tambahkan skill apa yang mau lu siapkan agar lu pantas berada di posisi itu. Contoh misalkan kalau lu sebagai penulis, saya mau tidak hanya bisa menulis fitur, tapi saya bisa menulis secara jurnalistik. Jadi ketika saya ingin punya jenjang karir ke depan di perusahaan Bapak, saya ingin belajar untuk gabung di beberapa kursus-kursus jurnalistik agar bisa mengasah kemampuan jurnalistik saya. Itu adalah salah satu tips yang gue juga dapat dari karir coach teman kita Irfan Dia Sanjaya. Gimana, Ti, terkait tips-tipsnya yang kita udah diskusiin? So far tipsnya bisa dimengerti dan juga harus banget gue aplikasikan sih. Oke, tapi kalau dalam keseharian udah gak ada masalah dong ya dalam ketemu teman baru, terus berkomunitas. Karena gue lihat lu aktif banget ya. Lu aktif di komunitas mana aja sih, Ti? Gue aktif di komunitas bahasa, beberapa komunitas bahasa. Perlu disebut gak nih namanya? Boleh dong. Boleh. Boleh dong. Oke, jadi gue aktif di komunitas bahasa Polyglot Indonesia dan juga Britzone. Lalu akhir-akhir ini juga lagi aktif di komunitas keagamaan di bawah naungan Al-Azhar. Wih, mantap. Oke, kalau mau terkoneksi dengan Risti silahkan follow di mana, Ti? Di Instagram @ristivisena. Kalau mau kepo, semuanya bisa dilihat di Instagramnya @ristivisena ya. Terima kasih Risti untuk ngobrol-ngobrol dan diskusinya, semoga bermanfaat.
Kalau lo ngerasa ada manfaatnya silahkan share konten ini. Jangan lupa subscribe sebagai dukungan untuk Berani Bicara. Gue Anan Prananca, Risti Visena. Sampai jumpa minggu depan. Thank you ya Ti.